Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Materi kali ini adalah aldehid dan keton. Fokusnya pada sifat, isomer, pembuatan, dan kegunaannya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Kegunaan aldehid dan keton. Senyawa yang penting adalah formalin. Formalin merupakan nama lain dari metanal 40% atau formaldehid 40%. Ini rumus struktur dari formalin, yaitu HCOH. Nah, inilah bentuk dari formalin berupa suatu cairan. Formalin dapat digunakan sebagai pengawet benda anatomi. Juga digunakan sebagai bahan baku plastik. Untuk senyawa keton, yang penting adalah propanon atau aseton. Ini rumus strukturnya, rumus kimianya CH3COCH3. Inilah keton atau propanon. Digunakan sebagai pelarut pada cat kuku. Bisa juga digunakan untuk melarutkan plastik. Senyawa aldehid lain yang penting adalah etanal atau asetaldehid. Rumus strukturnya CH3COH. Rumus kimianya ini digunakan sebagai zat warna plastik. Selain itu, digunakan pula untuk bahan baku karet sintetis. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat-sifat aldehid dan keton. Aldehid dan keton berisomer gugus fungsi. Apakah isomer gugus fungsi itu? Isomer gugus fungsi, apabila senyawa mempunyai isomer gugus fungsi, maka rumus kimianya sama. Rumus strukturnya berbeda. Yang menyebabkan rumus struktur berbeda adalah gugus fungsinya berbeda. Kita lihat aldehid dan keton. Ini adalah propanal. Rumus kimianya C3H6O. Yang ini rumusnya propanon. Rumus kimianya C3H6O. Kedua senyawa ini rumus kimianya sama, sedangkan rumus strukturnya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan rumus struktur keduanya ini? Yaitu gugus fungsinya. Yang satu gugus fungsinya COH, sedangkan yang lain gugus fungsinya CO. Maka kedua senyawa ini dikatakan berisomer gugus fungsi. Lanjut. Aldehid dan keton mempunyai isomer rangka. Isomer rangka adalah memiliki suatu senyawa yang memiliki rumus kimianya sama, gugus fungsinya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda.
Apa yang menyebabkan rumus strukturnya berbeda? Yaitu karena kerangka atom C berbeda. Sebagai contoh, isomer rangka pada aldehid. Dua senyawa ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C4H8O. Gugus fungsinya juga sama, yaitu COH, yang bawah juga COH. Tetapi rumus strukturnya berbeda. Apa yang menyebabkan rumus kedua senyawa ini rumus strukturnya berbeda? Yaitu kerangka atom C. Yang atas, kerangka atom C-nya merupakan rantai lurus. Yang bawah, kerangka atom C-nya merupakan rantai cabang. Maka kedua-duanya ini berisomer rangka. Isomer rangka pada keton. Kita lihat, dua senyawa atau kedua rumus struktur ini memiliki rumus kimia yang sama. Gugus fungsinya juga sama, yaitu CO, yang bawah juga CO. Tetapi kedua senyawa ini rumus strukturnya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan dari rumus struktur keduanya? Yang atas, rantai atom C-nya lurus atau kerangka C-nya lurus. Yang bawah, kerangka C-nya bercabang. Oleh sebab itu, kedua senyawa ini berisomer rangka. Lanjut. Keton mempunyai isomer posisi. Apa yang dimaksud dengan isomer posisi? Isomer posisi apabila suatu senyawa mempunyai rumus kimia yang sama, gugus fungsinya sama, rumus strukturnya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan rumus struktur? Yaitu karena posisi gugus fungsinya berbeda. Kita lihat, dua senyawa ini baik 3 pentanon maupun 2 pentanon memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C5H10O. Gugus fungsinya juga sama, yaitu CO. Tetapi keduanya ini rumus strukturnya berbeda. Apa yang membuat rumus strukturnya berbeda? Tidak lain karena posisi gugus fungsi. Posisi gugus fungsi pada 3 pentanon berada pada C nomor 3. Gugus fungsi pada senyawa 2 pentanon berada pada C nomor 2. Maka kedua senyawa ini karena posisi gugus fungsinya berbeda dikatakan berisomer posisi. Lanjut. Aldehid dan keton berwujud cair. Aldehid dan keton bersifat polar. Artinya bisa larut di dalam air. Kenapa aldehid dan keton bersifat polar? Karena ada C-karbonil. Kita lihat bagaimanakah C-karbonilnya. Nah, inilah C-karbonil. Pada bagian atom O memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga O ini seakan-akan bermuatan negatif. Sedangkan C-karbonil seakan-akan bermuatan positif.
Maka inilah yang menyebabkan aldehid dan keton bersifat polar. Karena dia bersifat polar, maka dengan air dapat membentuk ikatan hidrogen. Kita lihat contohnya, ini adalah keton dengan molekul pelarut air. Ikatan hidrogennya seperti ini. Inilah ikatan hidrogen antara alkanon dengan air. Aldehid dan keton memiliki sifat yang sama-sama polar, namun titik didihnya hampir bersamaan. Hampir sama maksudnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan alkohol yang sama-sama polarnya, titik didih aldehid, titik didih keton di bawah titik didih alkohol. Karena alkohol dengan alkohol mampu membentuk ikatan hidrogen. Lanjut. Kita lihat contoh soal. Tuliskan isomer yang mungkin dari C5H10O yang mempunyai gugus aldehid, B yang mempunyai gugus keton. Pembahasannya, kita lihat, yang mempunyai gugus aldehid, kita lihat C-nya 5, gugus AD-nya adalah COH, namanya pentanal. Yang kedua, C-nya lurus 4, kita buat cabang pada C nomor 2, kemudian ini gugus aldehid, sehingga namanya di sini 2-metil-butanal. Masih ada kemungkinan yang ketiga. Cabangnya terletak pada C nomor 3. Rantai C utamanya 4. Sehingga 3-metil-butanal. Yang keempat, masih memungkinkan cabangnya dibuat 2 pada C nomor 2. Sehingga ini ada gugus aldehid. Namanya 2,2-dimetil-propanal. Kelihatannya ini sudah tidak memungkinkan untuk yang kelima. Kita lihat yang B, yang mempunyai gugus keton. Yang pertama, kita buat rantai lurus, gugus keton pada C nomor 2, sehingga 2-pentanon. Nomor 2, kita buat cabang, gugus fungsi keton pada C nomor 2, cabangnya pada C nomor 3, sehingga 3-metil-2-pentanon. Yang ketiga, rantai lurus, gugus fungsi keton pada C nomor 3, 3-pentanon. Kelihatannya sudah tidak memungkinkan. Sehingga senyawa C5H10O mempunyai 7 isomer. Terdiri 4 isomer yang bergugus aldehid dan 3 isomer yang bergugus keton. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat-sifat aldehid dan keton. Aldehid dapat mengalami oksidasi. Aldehid dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Kita lihat contoh reaksinya. Tolin dengan aldehid akan membentuk cermin perak. Ini merupakan khas dari aldehid. Yang kedua, aldehid dengan Fehling akan membentuk endapan merah bata. Sedangkan keton tidak mampu dioksidasi oleh Fehling maupun tolin. Sehingga reaksi oksidasi ini dengan reaksi tolin dan Fehling digunakan untuk membedakan aldehid dan keton dengan menggunakan oksidasi. Lanjut. Aldehid dan keton mengalami adisi atau reduksi. Keton direduksi menghasilkan alkohol sekunder. Kita ambil contoh. Propanon
direduksi menghasilkan 2 propanol. Ikatan rangkap ini terbuka, ini juga terbuka, kemudian untuk mengikat atom H sehingga menjadi 2 propanol. Lanjut. Aldehid direduksi dapat menghasilkan alkohol primer. Kita lihat contoh. Propanal direduksi menghasilkan propanol. Ini ikatan rangkap terbuka, ini ikatan rangkap juga dibuka sehingga menghasilkan 1 propanol. Ini juga dikatakan adisi karena ini ikatan rangkap setelah reaksi menjadi ikatan tunggal. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Latihan. Tuliskan isomer posisi yang mungkin dari pentanon. Pembahasannya kita lihat. Kita tulis posisi gugus fungsi pada C nomor 2, 2 pentanon. Kemudian kita pindahkan gugus fungsi posisinya pada C nomor 3, sehingga 3 pentanon. Nah, kelihatannya ini sudah tidak ada lagi posisi yang lain. Jadi, senyawa pentanon mempunyai 2 isomer posisi. Lanjut. Reaksi di bawah ini termasuk jenis reaksi yang mana? Kita lihat. Yang kedua ini. Kita lihat pembahasannya. Lihat untuk yang pertama. Dari ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Maka ini ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, inilah ciri sebenarnya dari reaksi adisi atau reduksi. Yang kedua, ini cirinya direaksikan dengan oksigen. Maka namanya reaksi oksidasi. Lanjut. Pembuatan aldehid dan keton. Aldehid dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Contoh reaksinya, jadi cirinya ini oksidasi. Nah, oksidasi dari 1 propanol dioksidasi menghasilkan propanal. Keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Kita lihat, ini suatu 2 propanol dioksidasi menghasilkan propanon. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.